Karena kalau ajaran salah memang berat urusannya, ya. Orang gampang sekali pindah agama, ya. Apalagi model kayak misalnya pengajaran ke saksi Yehova begitu, ya, orang gampang aja pindah agama Islam misalnya. Karena saksi Yehova juga tidak percaya Yesus adalah Allah setinggi-tingginya. Jadi ya gampang aja orang pindah ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sudah viral beberapa hari yang lalu pernyataan atau statement dari Pendeta Mel Atok yang kecewa karena banyak sekali publik figur Kristen yang masuk Islam. Di situ bahkan kepada Ruben Onsu, pendeta ini menjas kalau Ruben bakalan menyesal dan lain sebagainya. Nah, ternyata semua statement dari Pendeta Mel Atok itu tidak mempan, teman-teman, ya. Karena apa? Di dalam video kali ini kita akan tampilkan statement dari Pendeta Mel Atok yang mana dia justru semakin galau, semakin resah, semakin risau. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Pendeta Mel Atok ini akhirnya dia harus introspeksi di dalam internal kekristenan sendiri. Kenapa banyak sekali dari jemaat-jemaat gereja, kenapa banyak sekali dari publik figur Kristen yang masuk Islam. Nah, teman-teman, bagaimanakah bentuk kekecewaan dari Pendeta Mel Atok gagal move on karena banyaknya publik figur yang masuk Islam? Mari kita simak videonya. Salam, selamat pagi Bapak. Ya. Terima kasih untuk firman yang Bapak sampaikan. Saya sedikit saja dengar kutipan Yehezkiel 34 ayat 4 tadi Bapak sampaikan. Ya. Dari sisi orang yang pindah agama tadi, Ya. bisa jadi karena tidak diurus dengan baik, terutama dalam pengajaran firman. Ya. Karena menurut saya orang yang pindah ini kebanyakan yang dasar iman dan firmannya kurang, Bapak. Mohon pencerahan. Iya, baik, terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan sekaligus masukan untuk memperlengkapi khotbah saya tadi, ya. Aduh, kok bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi tadi saya mengkhotbahkan peran gembala. Lalu kutipannya salah satu data pembanding adalah Yehezkiel 34 ayat 4. Dan di ayat itu memang Tuhan sendiri mengkritisi gembala-gembala Israel yang tidak urus baik-baik jemaat atau domba milik Kristus, ya. Tidak urus baik-baik jemaat milik Kristus sehingga akhirnya jemaat ini bisa pindah agama. Gembala tidak urus jemaat baik-baik sehingga jemaat lepas. Jadi di sini jemaat berpindah agama karena alasannya para pendeta itu tidak mengurusi jemaatnya. Tetapi ketika tadi kita melihat, ya, ada seorang mantan pendeta dari Dr. Richard berkunjung ke rumah Dr. Richard ketika hari Lebaran. Itu menandakan bahwa mereka sebenarnya masih perhatian, masih mengurusi, walaupun sekarang Dr. Richard itu sudah menjadi mu'alaf. Saya masih boleh ke gereja kan, Romo? Ngantar Romo? Boleh lah, siapa melarang? Nggak ditolak kan saya, Romo? Itu gerejamu. Boleh lah, ayo tenang. Bismillah, udah lama kan nyetir? Nah, jadi kalau kita sudah melihat video ini, ya, terpatahkan sudah asumsi dari Pendeta Mel Atok yang mengatakan kalau ada jemaat gereja yang lepas atau keluar dari agama Kristen dan lalu masuk Islam, itu karena adanya kurangnya perhatian atau tidak diurusi oleh pendeta. Kenyataannya Dr. Richard walau sudah mu'alaf, ternyata mantan pendetanya masih perhatian kepada Dr. Richard. Ya, saya pikir ada benarnya juga. Dan betul, ya, beberapa orang yang pindah agama itu memang mereka kelihatan pengajarannya kurang. Saya setuju, ini kritikan keras buat kita semua. Ya, saya juga yakin bahwa faktor itu bisa menjadi penentu. Makanya kenapa saya ngotot belajar dari orang lain juga, dari buku lain, dari website orang lain dan lain sebagainya untuk mendapatkan banyak ilmu, terutama doktrin-doktrin yang kuat, supaya kami bisa mengajar dengan benar. Amen. Ya. Amen. Karena kalau ajaran salah memang berat urusannya, ya. Orang gampang sekali pindah agama, ya. Para jemaat Kristen, jemaat gereja, kenapa bisa berpindah ke agama Islam?
menurut Pendeta Mel Atok ya, salah satu faktornya juga kemungkinan mereka kurang pengajaran. Nah, tetapi apa yang dialami oleh Ruben Onsu, justru Ruben Onsu ini banyak belajar. Bertahun-tahun dia mendalami agamanya dan juga mendalami agama Islam, sehingga akhirnya memutuskan masuk Islam itu karena pendalaman dan karena pembelajaran. Jadi tidak mutlak ya apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok tersebut benar 100%, itu saya kira tidak benar seperti itu ya. Kenyataannya Ruben Onsu masuk Islam karena menemukan ketenangan di dalam agama Islam. Ruben Onsu telah menemukan kebenaran, telah menemukan Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar? Adalah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apalagi model kayak misalnya pengajaran ke saksi Yehova begitu ya, orang gampang aja pindah agama Islam misalnya. Karena saksi Yehova juga tidak percaya Yesus adalah Allah setinggi-tingginya. Jadi ya gampang aja orang pindah ke Islam atau yang lain yang sejalan dengan pandangan mereka. Maka dari itu ya kita mesti ajar baik-baik. Saya setuju itu. Dan ya ini yang harus kita. Dan kalau ada orang begitu, wah itu celaka, itu pendeta-pendeta begitu. Makanya pendeta ini bukan hanya apa-apa, tapi harus belajar baik-baik. Kayak dulu ya. Dulu ada gereja tertentu yang umumkan dari mimbar, hati-hati dengan saksi Yehova. Jadi jemaat ini bingung, hati-hatinya kenapa? Ya teman-teman, akhirnya kita bisa menyimak di sini ya kegalauan dan kerisauan dari Pendeta Mel Atok karena banyaknya publik figur Kristen yang berpindah ke agama Islam, membuat Pendeta Mel Atok ini harus introspeksi diri di dalam internal kekristenan sendiri, hingga akhirnya Pendeta Mel Atok ini mengatakan dan juga menyalahkan denominasi tertentu, yaitu saksi Yehova, yang mana dikatakan oleh Pendeta Mel Atok, saksi Yehova tidak mengakui Yesus adalah Allah seperti itu. Tetapi memang ada tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Mel Atok itu sendiri, ternyata Allah bukan Yesus. Kalau kita mau membandingkan ayat di dalam Yohanes 8 nomor 17 dan 12, ternyata Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi. Lagi pula, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Bisa ditengok di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ternyata tidak sampai di situ saja teman-teman ya. Ternyata Pendeta Mel Atok juga menyalahkan para pendeta. Yang mana kalau pendeta mengajarkan pengajaran yang salah, maka akan membuat banyak dari para jemaat-jemaat gereja akan berpindah agama menjadi masuk Islam. Tetapi teman-teman ketahuilah, kalau saja umat Kristen itu mau kritis dalam berpikir ya, mau mempergunakan logika dan akal sehatnya, sudah barang tentu mereka itu keluar dari agama Kristen dan masuk Islam itu bukannya meninggalkan ajaran Yesus. Justru mereka ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati dengan masuk Islam tersebut. Karena apa? Menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, sesuai dengan ajaran Yesus yang tertulis di dalam Bible sendiri. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan Pendeta Mel Atok segera move on, dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi publik figur Kristen yang berpindah dari agama Kristen ke agama Islam. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.